Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Kalau tadi aku sudah bikin tutorial makeup lebaran, sekarang aku mau kasih lihat hobi aku yang lainnya. Selamat datang di Nini Garden. Hai viewers, ini adalah koleksi-koleksi tanaman aku yang di luar. Ya, kenapa aku taruh di luar? Karena ini banyaknya keladi. Kalau keladi itu harus kena matahari ya. Harus panas, kalau enggak dia warnanya enggak keluar, enggak menor. Lihat kan, keladinya menor-menor kan? Sama kayak orang ini lagi menor. Ini namanya Senorita. Ini hybrid. Dia punya ininya, ekor tuh. Lucu kan? Ini salah satu keladi favorit aku. Aku punya anaknya juga loh, karena aku lagi mengembang biakan. Nah ini keladi tato, sama keladi juga, mirip kayak tato ya. Ini juga udah ada anaknya. Kalau ini pilo-pilo ya semuanya. Terus ini sama keladi, ini juga sama hybrid, walaupun kecil-kecil. Ini cabai rawit harganya ya. Ini juga yang punya nggak banyak, karena ini bikinan, perkawinan maksudnya, dikawinin dari A sama B, jadinya inilah. Terus aku punya apa lagi ya? Nah ini yang aku bilang ya, ini anaknya yang tadi si Senorita. Aku ambil dari bonggolnya, terus aku sungkup, jadilah begini. Ya, ini belum menor karena dia masih kecil. Terus ini juga keladi tato anaknya, sama aku juga mengembang biakan. Terus satu lagi nih, ada beberapa tanaman aku yang di sungkup-sungkup nih, plastik-plastik nih. Nah, aku selain koleksi, aku juga bertani, karena itu salah satu kesenangan aku. Kayak ini namanya violin, Divine Volume nama ininya ya. Nah ini kan sudah ada tunasnya tuh, dia berhasil. Tadinya sebelum begini aku sungkup plastik seperti ini. Sebentar ya, aku ambil. Oke. Nah ini viewers, kayak gini aku sungkupnya, hanya medianya aja ya, nggak sama daunnya, karena daunnya terlalu besar. Saya nggak punya plastik yang besar, jadi saya cukup sungkup ininya aja. Dia berhasil mengeluarkan akar sama tunas ya. Nah yang sudah berhasil mengeluarkan tunas udah aku buka sungkupnya, biar dia bisa keluar daunnya kan, gitu viewers. Sama yang di atas juga ya. Di atas juga tuh, ini ada kotak, ini isinya cacahan aku semua, sungkupan aku semua. Pokoknya yang di atas tuh sungkupan. Kenapa aku taruh di atas? Karena biar panas kan, matahari dia menguap. Nah uapnya itu dia muter-muter aja di situ, jadi medianya tetap lembab. Kalau dia lembab, dia akan mengeluarkan akar cepat gitu. Kita lanjut yuk. Kita lihat koleksi-koleksi aku selanjutnya. Hai viewers, ini adalah tempat favorit keluarga. Kenapa?
Ini tempatnya nyaman banget, walaupun tempatnya sempit, lorong seperti ini kita pergunain untuk bikin tanaman, tempat-tempat tanaman, karena ini oksigen ya, buat udara jadi bersih gitu kan, udara jadi segar gitu loh. Tadinya ini tuh kolam ikan, terus aku rombak jadi taman kecil. Nah, di belakang sana itu ada vertical garden. Yang menariknya adalah itu vertical garden aku buat sendiri. Aku naik tangga, aku pasang sendiri, semuanya proses sendiri. Cuman hanya berbekal belajar dari Google. Karena apa? Saya sudah tanya-tanya sama yang profesional, harganya wow. Jadi terpaksa aku bikin sendiri dan ternyata hasilnya cukup memuaskan. Mau tahu, mau lihat? Silahkan. Oke viewers, ini adalah vertical garden yang aku buat sendiri. Temanya adalah saya mau bikin kayak jungle, seperti hutan. Makanya saya bikinnya nggak bikin rapi gitu kan. Ini tanaman begitu lurus atau gimana gitu kan. Saya bikinnya ngumpul sana, ngumpul sini. Pokoknya saya bikin sealami mungkin seperti layaknya hutan. Jadi di sini berasa kayak adem banget walaupun di luar sangat panas. Jadi di sini bikin memang supaya lembab. Jadi tanaman-tanaman yang di sini tuh yang suka dengan kelembapan yang tinggi, biar dia happy sesuai habitatnya. Nah, selain di sini ada vertical garden, di sini juga banyak tanaman-tanaman yang bagus-bagus, yang lucu-lucu. Seperti apa ya? Oh ini kalau dilihat kan seperti janda bolong ya, tapi ini sebenarnya bukan janda bolong, ini saudaranya janda bolong. Saudara janda bolong yang namanya Esqueleto tuh lucu kan, gede-gede banget, ini besar. Kalau janda bolong tadi di luar ya. Terus ini ada tortum, ya ada pilokode ini. Terus juga ada ini adalah pink princess ya. Nih dia pink. Terus ada monstera albo. Nah, monstera itu ada beberapa, banyak banget, malah yang variegata tuh banyak sekali. Kayak ini monstera, ini albo. Dan ini juga sama monstera, tapi ini montai ya. Nah, satu lagi ada monstera juga, ini marble ya. Jadi banyak banget, dia variegata pun nggak cuma satu gitu. Terus apalagi yang ini adalah, pokoknya kebanyakan di sini keluarga philodendron, karena kayaknya di rumah saya lebih happy ya philodendron di sini. Kalau ada beberapa tanaman yang kurang cocok di rumah aku itu kayak peperomia, itu kayaknya dia berapa kali saya beli mati, berarti dia nggak cocok. Kalau udah nggak cocok, udah saya nggak mau terusin gitu loh. Terus ini ada sodiroy, nanti dia kalau makin gede makin kece tuh. Oke viewers, aku mau kasih tutorial buat media tanam ya. Hari ini temanya tutorial. Kalau tadi kita tangannya mainin foundation, mainin apa, sekarang kita mainin ini tanah-tanah nih ya. Makanya tangan aku tuh kukunya nggak panjang karena suka mainin tanah. Oke, aku mau kasih tahu dulu ya apa-apa aja ya. Ini yang ada di aku buat media tanam. Nah, aku juga mau cerita nih satu hobi tanaman ini. Aku juga jualin juga. Jadi selain hobi itu juga dapat menghasilkan ya. Aku
Aku partner sama teman aku 3 orang di Madam Plants Lova. Oke, aku menjelasin dulu ya media tanam. Aku pakai apa aja. Satu ini namanya pine bark, ya. Terus ini charcoal. Charcoal itu arang tuh, makanya ya. Terus ini kascing, ini pupuk. Ini apa namanya? Vermiculite namanya. Terus ini kokopit, ini perlite, ini pumice ya, pumice. Terus ini andam yang sudah difermentasi. Terus ini hydroton. Terus satu lagi ini micro grow, sama kayak pupuk juga. Dan kalau ini tuh untuk melawan hama-hama, binatang-binatang, jamur yang ada di tanaman. Jadi kita nggak usah pakai anti jamur lagi, sudah pakai micro grow. Oke, semuanya nanti kita aduk. Pakai tangan aja nggak apa-apa. Sebenarnya harusnya pakai sarung tangan. Oke. Ini untuk semua jenis tanaman kecuali kaktus sama sukulen. Kaktus sama sukulen dia beda ya. Ini kalau pilo-pilo suka nih karena ini sangat poros. Karena media tanam itu harus poros dan lembab. Kelembapannya itu bisa dari si kokopit. Dan ini juga nutrisinya banyak gitu kan, sehat. Jadi kalau misalkan nanti kita tes ya porosannya, kalau disiram dia langsung mengalir airnya. Oke, jadi deh nih media tanamnya, lihat. Pokoknya satu lagi tips aku, kalau menyiram tanaman juga dilihat juga, jangan tiap hari disiram. Namanya juga tanaman hias, kalau tiap hari disiram dia bakalan mate. Jadi caranya adalah kalian masukin jarinya ya sampai dalam gini. Kalau pot ya, nih anggap aja pot, masukin. Nah kalau gini berarti kan sudah nggak ada yang nempel nih media tanamnya, itu boleh disiram. Tapi kalau masih basah kan berarti masih nempel. Nah itu nggak boleh disiram. Makanya saya bikin media tanam karena ini bebas dari cacing-cacing dan binatang-binatang gitu. Oke viewers, karena nanti bentar lagi mau lebaran, aku mau bikin parcel hampers dari tanaman. Karena kalau dari makanan atau apa sudah biasa ya. Jadi ini kita mau bikin dari tanaman, kita kirim-kirim. Yuk, ikutin aku yuk terus. Hai viewers, ini aku bilang aku mau bikin hampers lebaran. Dari mana? Dari tanaman. Ini tanamannya yang aku pakai, Philodendron White Wizard. Kalian bisa pakai tanaman apa aja. Ya, kenapa aku bikin tanaman? Ya karena biar beda aja. Yuk kita, aku kasih lihat ya cara-caranya ya. Balik lagi, kita bikin tutorial. Oke, bahannya apa aja buat hampers? Ini pakai kertas tisu yang warna-warni. Aku pakai yang warna pink sama kuning. Terus ada selotip. Kita gunting tali sama ucapan Idul Fitri. Jangan lupa tanamannya. Oke, lanjut. Kita buat ya.
Jadi deh. Selamat mencoba, viewers. Nah viewers, terima kasih udah ngikutin kegiatan aku satu harian dari hobi-hobi aku yang make up, tanaman, bikin tutorial make up, tutorial metan, dan hampers lebaran. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi teman-teman semua. Nah, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar sampai hari kemenangan. Bye!